Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Fitriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengujian Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai maintainability testing using SonarQube. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rina Ayu Nabila, lalu rekan saya Tri Murniati, Ranto Anjasmara Marpaung, Salman Al-Haritsi, dan Rafael Erlindo. Nah, selanjutnya, ini merupakan hal-hal yang akan kami bahas ke depannya. Nah, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai maintainability testing. Nah, dari katanya bisa kita lihat ya maintain. Nah, maintain ini berarti memelihara, memperbaiki, atau menjaga gitu. Nah, sehingga maintainability testing ini bisa diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa mudah suatu sistem atau perangkat lunak dapat dimodifikasi, diperbarui, dan diperbaiki. Nah, selanjutnya, dalam melakukan maintainability testing, ada beberapa aspek utama yang perlu diuji. Di antaranya yang pertama ada analyzability, yaitu kemudahan melakukan analisis. Nah, akan diuji seberapa mudah sih suatu sistem itu bisa ditemukan penyebab masalah atau bug-nya. Lalu yang kedua ada change ability, yaitu kemudahan melakukan modifikasi. Akan dilihat juga seberapa mudah bisa melakukan perubahan atau bisa misalnya menambahkan fitur-fitur gitu. Lalu yang ketiga test ability, yaitu kemudahan melakukan pengujian. Seberapa mudah sih bisa dilakukan validasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti penambahan fitur tadi. Lalu yang keempat yaitu stability atau stabilitasnya. Nah, akan dilihat seberapa baik software tersebut menghindari bug saat terjadi perubahan. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika melakukan maintainability testing. Di antaranya yang pertama yaitu untuk memastikan aplikasi mudah diperbarui dan diperbaiki. Lalu menilai dampak perubahan pada fungsionalitas lain. Misalnya ketika ada penambahan fitur, apakah itu berdampak ke fungsionalitas lainnya. Lalu yang ketiga yaitu meminimalkan waktu dan biaya untuk pemeliharaan di masa depan. Sebab sudah dilakukan maintenance sejak awal gitu. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kode melalui identifikasi area yang kompleks atau sulit dimodifikasi. Kemudian, maintainability testing ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mengurangi risiko downtime. Nah, ketika kita melakukan maintainability testing, pastinya kita akan melihat gitu apa-apa saja yang kemungkinannya akan terjadi bug gitu, sehingga pengembang bisa mengatasinya lebih awal sehingga risiko-risiko downtime ke depannya itu akan semakin kecil gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan keandalan perangkat lunak dan menurunkan biaya pemeliharaan jangka panjang sebab dari awal sudah dilakukan maintenance pada kode-kodenya sehingga ke depannya jika ada maintenance lagi maka biayanya tidak akan terlalu besar gitu. Lalu di samping itu selain memiliki kelebihan, maintainability testing ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama sulit diukur secara objektif. Nah, karena tadi ya maintenance itu kan artinya melihat kode-kode yang perlu diperbaiki atau memeliharanya gitu. Dan itu sifatnya subjektif, jadi nggak bisa diukur secara objektif. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, serta ketergantungan pada dokumentasi dan alat yang digunakan. Nah, dalam melakukan maintainability testing juga ada beberapa tools yang bisa kita gunakan yang itu akan memudahkan kita dalam melakukan maintenance testing ini. Di antaranya ada SonarQube, lalu ada Case Software Analysis, lalu ada Checkstyle, dan ada PMD. Nah, pada diskusi kelompok kami, di sini kami menggunakan salah satu tools pada maintainability testing yaitu SonarQube. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh rekan saya, Ranto Anjasmara Marpaung. Kepada Ranto, dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. SonarCube merupakan platform sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh SonarSource untuk inspeksi kontinu kualitas kode dengan melakukan tinjau otomatis menggunakan analisis statis kode untuk mendeteksi bug dan kode yang tidak efisien. Di mana SonarCube ini menawarkan laporan mengenai kode duplikat, standar pengkodean, unit test, cakupan kode, kompleksitas kode, komentar, bug, dan rekomendasi keamanan. Nah, ketika code smell dan technical debt-nya tinggi, hasil pengujian maintainability biasanya menunjukkan skor yang rendah. Oleh karena itu, mengatasi code smell dan mengurangi technical debt adalah langkah penting untuk
meningkatkan maintainability perangkat lunak. Nah, berikut adalah keunggulan dari SonarCube. Yang pertama adalah deteksi kerentanan dini, yang di mana SonarCube mampu mendeteksi kerentanan dalam kode lebih cepat dibandingkan metode manual. Yang kedua adalah peningkatan kualitas kode, di mana SonarCube memberikan penilaian menyeluruh terhadap kualitas kode dengan menggunakan berbagai metrik. Ketiga adalah integrasi dengan alur kinerja pengembangan, di mana SonarQube dapat diintegrasikan dengan berbagai alat CI/CD seperti Jenkins dan GitHub. Dan terakhir adalah dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, di mana SonarQube ini sudah mendukung lebih dari 29 bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah arsitektur SonarQube, di mana bisa kita lihat pada gambar. Komponennya terdiri dari bahasa pemrograman, SonarQube Scanner, SonarQube Server, serta SonarQube Database, di mana bagian SonarQube Scanner akan digunakan dalam CI/CD tools untuk mengirim report ke dalam SonarQube Server. SonarQube Scanner juga mendukung berbagai macam bahasa framework seperti MS Build, Maven, dan Gradle. Adapun SonarQube Server dapat diinstal di sistem operasi Windows, Linux, hingga kontainer, sehingga SonarQube bisa dipasang via microservice di atas kontainer orchestration seperti OpenShift dan Kubernetes. Nah, sebelumnya sudah disinggung bahwa untuk meningkatkan maintainability perangkat lunak, perlu mengatasi code smell dan mengurangi technical debt. Apa itu code smell dan technical debt? Pertama adalah code smell, yaitu merupakan indikasi atau tanda bahwa sesuatu yang tidak beres dalam code, meskipun kode tersebut dapat berfungsi dengan baik. Biasanya code smell tidak selalu menyebabkan bug langsung, tetapi dapat memperburuk kualitas kode D dan menyulitkan pemeliharaan di masa depan. Contohnya adalah duplikasi kode, metode atau fungsi yang terlalu panjang, kelas yang terlalu besar, nama variabel atau metode yang tidak jelas, kode yang terlalu kompleks, dan dependensi yang saling bergantung. Nah, mengapa mengatasi code smell itu penting? Dampak dari code smell itu yang pertama adalah kesulitan pemeliharaan, yang dimana code smell menyulitkan pengembang lain untuk memahami kode dan memahami kode tersebut. Yang kedua adalah rentan terhadap bug, di mana meskipun tidak langsung menyebabkan masalah, code smell dapat memicu kesalahan di kemudian hari. Selanjutnya adalah menghambat perubahan, di mana kode dengan banyak code smell akan menyulitkan program untuk dimodifikasi tanpa mempengaruhi bagian dari sistem. Kemudian adalah technical debt, yang merupakan istilah yang menggambarkan konsekuensi dari keputusan pengembang perangkat lunak yang diambil untuk mencapai hasil yang lebih cepat, namun mengorbankan kualitas kode. Contohnya adalah penggunaan solusi sementara atau quick fixes yang akhirnya memerlukan perbaikan lebih lanjut. Yang kedua adalah kode yang tidak diuji dengan baik atau tanpa dokumentasi. Terakhir adalah memilih framework atau teknologi yang tidak sesuai dalam jangka panjang. Next. Mengapa technical debt terjadi? Yang pertama adalah karena kebutuhan untuk mempercepat pengembangan, di mana deadline yang ketat atau tekanan pasar seringkali memaksa pengembang untuk mengambil jalan pintas. Yang kedua adalah kurangnya pengujian dan refactoring, di mana tidak ada waktunya untuk memperbaiki kode yang buruk dan meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga adalah perubahan teknologi atau prioritas, mengadopsi teknologi baru tanpa merestrukturisasi dan menghapus kode lama yang tidak digunakan lagi. Yang terakhir adalah komunikasi yang buruk dalam tim, yang tentu saja ini menimbulkan tidak adanya pemahaman bersama mengenai standar kode atau prinsip pengembangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Murniati. Baik, selanjutnya yaitu adalah maintainability rating. Nah, di sini maintainability rating itu adalah indikator yang menunjukkan tingkat kemudahan dalam memelihara kode berdasarkan technical debt ratio. Nah, tadi kan technical debt ratio itu mengukur rasio waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dalam kode.
terhadap waktu total yang dibutuhkan saat mengembangkan sistem dari awal. Fungsi dari maintainability rating ini yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang seberapa baik kode dapat dipelihara. Yang kedua, dapat membantu tim pengembang mengidentifikasi dan memprioritaskan perbaikan kode untuk mengurangi technical debt. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses pemeliharaan dan memberikan peringatan dini terhadap bagian kode yang berisiko. Nah, untuk maintainability rating ini memiliki skala rating sendiri yang dinilai dari A hingga E, yang mencerminkan seberapa baik kualitas maintainability kode berdasarkan technical debt ratio. Nah, yang pertama itu ada sangat baik. Kisaran technical debt ratio itu di bawah 5%. Berarti kodenya dalam kondisi yang sangat baik dan pemeliharaannya seminimal, hanya butuh seminimal mungkin. Yang kedua yaitu ada B yaitu baik. Technical debt ratio-nya antara 6 sampai 10%, kodenya dalam kondisi baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan kecil. Nah, tindakan yang perlu dilakukan adalah refactoring kecil untuk menjaga maintainability. Selanjutnya ada C, cukup. Technical debt ratio-nya antara 11 sampai 20%. Kode memerlukan perhatian dan ada potensi permasalahan dalam jangka panjang jika tidak segera ditangani. Tindakannya refactoring atau perbaikan pada bagian kode yang bermasalah. Yang selanjutnya ada D, buruk. Technical debt ratio-nya 21 sampai 50%. Nah, kondisi kodenya cukup buruk dan memerlukan banyak effort untuk perbaikan. Disarankan untuk melakukan identifikasi bagian yang paling bermasalah dan lakukan perbaikan signifikan. Selanjutnya ada E, sangat buruk. Technical debt ratio-nya lebih besar dari 50%. Kodenya dalam kondisi kritis dan sulit dipelihara, perlunya dilakukan perbaikan besar-besaran dan kemungkinan untuk menulis ulang bagian kode tertentu. Selanjutnya yaitu pengaruh technical debt terhadap maintainability. Jadi technical debt ini berdampak langsung pada maintainability rating pada SonarQube karena semakin tinggi debt, maka semakin sulit pula kode untuk dipelihara. Nah, beberapa pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, maintainability rating menurun. Jadi technical debt ratio itu adalah metrik utama yang digunakan untuk menentukan maintainability rating. Jika technical debt-nya meningkat, maka rasio akan bertambah dan menentukan maintainability rating dari A hingga ke E. Yang kedua yaitu meningkatkan waktu dan usaha pemeliharaan. Technical debt menambah waktu yang diperlukan untuk memahami, memperbaiki atau memperbaharui kode. Kode dengan maintainability yang rendah membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Yang ketiga yaitu mengurangi efisiensi tim. Nah, pengembangan baru memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami kode dengan technical debt yang tinggi. Kolaborasi antar tim dapat terganggu jika dokumentasi atau struktur kode tidak konsisten. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Technical debt yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan akumulasi masalah yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk diperbaiki. Dalam jangka panjang, dapat meningkatkan biaya total pemeliharaan perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada beberapa metrik-metrik di maintainability di SonarQube. Yang pertama yaitu complexity matrix. Nah, SonarQube itu mengukur kompleksitas kode, terutama dalam kompleksitas siklomatik, untuk menentukan apakah kode tersebut mudah dipahami dan diuji. Beberapa faktor kompleksitas yang diukur meliputi yang pertama yaitu psychomatic complexity untuk mengukur jalur independen dalam alur program. Yang kedua, cognitive complexity untuk mengukur seberapa sulit kode untuk dipahami oleh manusia. Yang ketiga yaitu class complexity untuk mengukur kompleksitas keseluruhan dari sebuah kelas. Matriks yang kedua yaitu size matrix. Size matrix adalah pengukuran kuantitatif dari ukuran dan volume kode program. Metrik ini membantu memahami seberapa besar dan kompleks sebuah project. Faktor size matrix yang diukur meliputi line of code untuk mengukur baris kode dalam program, number of function untuk menghitung jumlah methods function dalam project, number of class untuk menghitung jumlah kelas dalam project. Selanjutnya ada duplication matrix. Nah, SonarQube juga mengidentifikasi kode duplikat di berbagai bagian project.
Kode yang diduplikasi dapat menyebabkan masalah maintainability karena jika ada perubahan, semua tempat yang diduplikat perlu diperbarui secara konsisten. Jadi, pengurangan kode duplikat membantu memastikan kode lebih bersih dan konsisten. Yang terakhir ada documentation matrix. Nah, documentation matrix ini untuk mengukur kualitas dan kuantitas dokumentasi dalam kode, termasuk comments dan dokumentasi API. Nah, comment density yang disarankan itu berkisar antara 20-30%. Untuk rumusnya sendiri, cara menghitungnya yaitu line of comments per total lines dikali 100. Selanjutnya untuk public API documentation itu untuk mengukur seberapa baik public methods atau kelas didokumentasikan. Baik, itu untuk metrik maintainability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafael Erlindo. Baik, selanjutnya itu adalah tutorial instalasinya. Pertama, pastikan sudah menginstal Java pada perangkat berikut. Jika kalian sudah pernah menginstal Java, kalian dapat mengecek versinya di command prompt dengan mengetik Java spasi min version. Nah, seperti gambar, kalian dapat mengecek versi berapa Java yang kalian miliki. Nah, di sini disarankan untuk kalian menggunakan versi Java dari JDK 11 atau JDK 17. Nah, selanjutnya, setelah kalian mengecek versi JDK, kalian dapat mendownload SonarQube pada bagian comment table dan klik download free. Pilih yang gratis. Selanjutnya, berikutnya itu kalian mengekstrak file, kemudian buka folder bin Windows X864 dan kemudian copy path folder tersebut. Kemudian kalian buka di command prompt kalian dan jalankan sebagai administrator, kemudian jalankan perintah cd nama folder yang di copy tadi. Selanjutnya, ketik setelah berada di path yang di copy, selanjutnya kita akan menjalankan SonarQube dengan mengetikkan perintah di command prompt yaitu starsonar.bat. Selanjutnya, setelah sonar tadi berjalan, kemudian kita dapat menuju ke browser dengan mengakses localhost dengan port 9000. Akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya, nah kita dapat melakukan login dengan username default itu sebagai admin dan password admin. Selanjutnya, selanjutnya kita harus menginstal Sonar Scanner pada link berikut. Kalian dapat mengcopy link ini, kemudian pilih sesuai sistem operasi yang Anda miliki. Selanjutnya, setelah kalian lakukan download, kemudian ekstrak folder Sonar Scanner yang sudah di-download tadi, kemudian buka folder tersebut dan buka folder bin. Kemudian salin path folder dan daftarkan sistem variabel path dan daftarkan path yang disalin sebelumnya. Jalankan perintah di command prompt untuk memastikan Sonar Scanner terinstall dengan perintah yaitu sonar min scanner spasi min version. Baik, selanjutnya yaitu test case yang akan dijelaskan oleh teman saya, Salman. Baik, selanjutnya adalah test case dari maintainability testing. Di sini kami menggunakan website TWNAS dari FKM TSI. Nah, yang pertama, dikarenakan di sini kami ngetes project melalui lokal device, tidak menggunakan GitHub, ada cara lain untuk mengetes project kita di SonarQube. Nah, namun di sini kami memilih mengetes dengan local project. Jadi, langkah pertama bisa membuka folder project, kemudian buat sebuah file di global file tersebut, file project dengan nama sonar min project.properties. Sebenarnya namanya ini bebas, yang penting extensionnya itu .properties. Kemudian file tersebut bisa diisi data-data berikut seperti sonar.project-key, sonar.project-name, dan sebagainya. Namun
di sini ada beberapa opsional pada pada data ini. Yang wajib hanya sonar.project key, source encoding, dan sonar.token. Itu sebenarnya yang diwajibkan. Yang lainnya itu opsional. Nah, langkah kedua itu kita menjalankan perintah sonar scanner pada terminal untuk menjalankan pengujian dari si sonar cube tadi. Setelah dijalankan, maka nanti dia akan memberitahu kalau dia sudah berhasil scan project kita dan akan memberikan resultnya di SonarCube. Nah, setelah itu pembahasan hasil analisa di sini kita bisa dapat lihat dari project yang kami udah uji coba untuk maintainability testingnya itu ada 8 isu. Namun di sini sudah mendapatkan grade A, yang dimana grade A tadi sudah dibahas oleh rekan saya, itu adalah sangat baik. Nah, di sini dari 8 isu tadi, SonarCube memberitahu di mana isu tersebut ada. Di sini dia memberitahukan bahwa pada folder components, 8 isu tadi itu terdapat pada folder components. Di folder dan file-file lain itu tidak terdapat adanya isu terkait maintainability testing. Nah, jikalau kita buka detailnya, di sini SonarCube memberikan apa isu terkait maintainability testing dari project kita. Nah, dari SonarCube ini kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru berdasarkan isu-isu yang ada. Pada project yang kami coba ini, SonarCube memberitahukan bahwa terdapat sebuah isu yang menunjukkan penggunaan elemen non-interaktif, ya di sini yaitu elemen div HTML dapat menghambat aksesibilitas jikalau dia menggunakan on-click, ya. Nah, berarti di sini ternyata atribut on-click itu tidak cocok diletakkan pada elemen HTML div. Nah, namun di sini dia memberikan solusinya yang dimana kita bisa menambahkan atribut role button, terus atribut tab index sama dengan 0 untuk mendukung navigasi dengan keyboard, dan on key down untuk mendeteksi simbol enter atau space agar elemen ini dapat berfungsi layaknya tombol. Simpelnya kita bisa mengganti tag div ini menjadi tag button gitu ya, agar kita bisa memberikan handler on click pada tag HTML tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah dilakukan maintainability testing tadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian ini membantu memastikan perangkat lunak mudah dirawat dan diperbaiki. Kode yang rapi, dokumentasi yang jelas, dan desain sistem yang baik membuat pengembangan dan pembaruan jadi lebih cepat dan efisien. Nah, dengan begitu, biaya pemeliharaan bisa ditekan dan risiko kesalahan pada sistem bisa berkurang. Nah, tes ini juga memastikan perangkat lunak siap menghadapi kebutuhan atau perubahan di masa depan, sehingga menjadi solusi yang andal dan tahan lama. Baik, sekian presentasi kami mengenai maintainability testing menggunakan SonarCube. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.